penggantinya ini dua langsung gacor juga nih Maxwell dan juga Alano. Mainin waktu lawan Arema launching, itu banyak banget dari Jackmania yang bilang, waduh ini kayaknya keren nih. The next Greg sekarang kan dengan jaminan dari Pak Gubernur, pokoknya lu main di JIS, lu gak usah mikirin kemana-mana. Kita jadi enak kan. Wah, ada yang bilang ini tim APBD, enggak, beda gitu. Ini kerjasama. Persija tuh selalu melumpuhkan logika. Mau Persija sejelek apa, kita pokoknya yakin juara. Persib pernah punya Ajat ya, sekarang Persib punya Beckham Putra. Menurut gua dia pemain lengkap lah. Tapi dia bukan pemain yang gue pengen dia main di Persija. Bung Ferry melihat rivalitasnya seperti apa sih? Apakah dalam masih kadar yang sehat dan juga dalam kadar sepak bola? Kalau udah ngambil nyawa, gue bilang udah gak sehat. Lu teriak, musuh lu gak ada di sini. Jadi lu banci semua lu gitu. Kalau mau, ayo lu sama-sama gua, kita ke Bandung. Lu nyanyi hal yang sama. Berani gak lu? Apa arti Persija untuk seorang Bung Ferry? Teman hidup. Gue jadi pengen nangis. Super League makin seru karena sekarang di puncak klasemen, sementara sih di game week kedua ini Persija Jakarta nih salah satu tim kandidat juara yang terakhir kali juara 2018 dan juga menargetkan tahun ini juara. Saya mau tahu dari sisi supporter, ada apa nih, senior Jackmania? Pendiri Jackmania. Pendiri Jackmania? Iya, pernah jadi ketua Jackmania 9 tahun. 9 tahun, pas Persija juara juga? Iya, 2 kali Persija juara, alhamdulillah. Kebetulan pas saya jadi ketuanya. Jadi ketua Jackmania. Channel Jackmania, Bung Ferry. Thank you Bung Ferry. Yeah. Udah hadir di Liputan Sport, seru banget. Akhirnya bisa ngobrol sama Bung Ferry. Setelah kemarin sempat jajan di Solo ya, jadi agak tertunda nih. Baru kemarin baliknya. Baru kemarin ya, Iya. baru kemarin. Bung, pengen tahu dulu dong, pengen bahas soal musim ini dulu. Kita lihat dari transfer pemain Persija Jakarta ini kan kayaknya Brazil semua yang didatangkan gitu. Tapi melihat overall dulu deh, secara kualitas pemain. Bung Ferry sebagai senior di Jackmania, supporter, fans, puas dengan bursa transfernya Persija? So far puas ya. Karena gini, pertama gue ngelihat si pelatih ini benar-benar minta semua pemain yang dia inginkan. Dan itu dipenuhi. Ketika ada usulan pemain bagus gitu, ada usulan gini, dia nggak mau, dia tolak gitu. Dan mungkin sebagian besar Jackmania menganggap lamban, tapi kalau saya bukan ngelihat lamban, tapi gue ngelihat si Sosa ini lebih teliti gitu, nyari pemain yang sesuai. Jadi dia nyusun tim itu kayak orang main puzzle gitu, puzzle yang cocok ini kayaknya di sini pemain ini. Nah, dia teliti satu diambil dan akhirnya hasilnya jadi udah kelihatan di 2 pertandingan awal plus launching lawan Arema. Iya. Ya pemainnya langsung nyetel juga ya itu. Iya, alhamdulillah. Barunya. Gitu. Jadi kelihatannya memang karena dia orang Brazil, dia pernah ngelatih di Brazil, pemain-pemainnya juga tahu maunya dia dan dia juga tahu karakter pemain Brazil gitu. Bang, saya pernah membaca salah satu kritikan Persija di musim lalu adalah soal pemain asingnya yang secara kualitas banyak yang mengkritik nih. Apakah ketelitian itu yang tidak dilakukan oleh Persija di musim lalu? Kalau menurut gua ini masalah cocok-cocokan liga. Jadi musim lalu kan kita fokusnya beberapa musim, 3 musim ya, kita fokusnya pelatih Eropa. Pemainnya banyak diambil dari Eropa. Nah ternyata pemain Eropa nggak berkembang di sini. Mau dia sebagus apapun di daerahnya, dengan harga yang lebih tinggi, tapi ternyata dia nggak bisa berkembang di sini. Jadi kita butuh sesuatu yang lain. Kelihatannya di Indonesia nih iklim sepak bola kita lebih ramah pada pemain dari Amerika Latin sama dari Afrika. Dua itu dari dulu ya? Iya, dari dulu kelihatannya lebih itu. Kan boleh dibilang yang pernah berhasil Eropa tuh mungkin ini ya, Dejan Glušević ya. Dulu pernah di PBR, pernah di Pelita Jaya, itu dia sukses ya. Selebihnya saya ingat-ingat kayaknya belum ada lagi yang sesukses orang ini gitu. Ya Marco Simic juga sukses di kita, tapi kan nggak langka gitu, nggak bisa dihitung pakai jari lah ya. Iya bisa dihitung jari. Kalau dalam satu tim 1 orang. Kalau ini kan kemarin kita bisa lihat kan di pemain Brazil semuanya bisa masuk dan semuanya juga bagus-bagus gitu. Siapa Bang yang paling menarik perhatian Bung Ferry? Pertama Franka ya. Gustavo Franka. Terbukti ketika bukan karena komisi kan? Bukan karena komisi. Karena dia ditarik, dia tuh kalau menurut gue seperti dirijen gitu. Dirijen permainannya Persija gitu, pengatur irama permainan Persija. Ketika ditarik kelihatan kita agak berbeda, tapi nggak senikmat ketika masih ada Franka. Berarti Franka itu menggantikan Bueno ya?
Gajos. Oh Gajos. Gajos. Walaupun tipenya berbeda ya. Gajos tuh kalau perbandingan gini, gue senang timnas tuh waktu zamannya Ansari Lubis, Eli Idris sama Fahri Husaini. Nah Ansari Lubis ini tipenya si Franka. Kalau Eli Idris tuh tipenya Gajos. Fahri Husaini tipenya Gajos. Gitu. Kalau Eli Idris kan gelandang bertahan. Gitu. Apa Bang yang bisa diberikan Franka kepada tim? Nilai apa yang dia berikan kalau Bang Ferry lihat? Dia ngasih bola nyuplai-nyuplainya tuh enak gitu ngeliatnya. Ngasih bola ke teman-temannya tuh bagaimana kontrol bola di tengah gitu, ngasih ke kanan kirinya dia itu enak. Umpan-umpan terobosannya itu enak gitu. Dan yang menarik lagi adalah strikernya malah Gustavo yang kemarin sempat belum dimainkan ya? Iya karena cedera. Karena cedera ya. Tapi penggantinya ini dua langsung gacor juga nih, Maxwell dan juga siapa yang Alano nomor 17 itu. Iya, yang kemarin kena kartu merah. Kartu merah. Tapi golnya juga udah 2 juga kemarin. 2 keren itu. Emang dia ketika dimainin waktu lawan Arema launching itu banyak banget dari Jackmania yang bilang, waduh ini kayaknya keren nih. The next Greg nih kayaknya. The next Greg. Kalau dulu tuh Greg, BP, Aliudin tuh. Iya, itu trio ABG paling gacor 2007-an ya. Iya. Dan itu diharapkan bisa dilakukan lagi oleh 3 pemain Brasil ini. Kan ada Alano, ada Maxwell, ada Franka, nih ada lagi Bruno, lengkap kita. Menarik, tapi kemarin di sayap kirinya ditaruh Arliansyah Bang. Ini pemain Liga 2 yang di PSM ya musim lalu, dipinjamkan, dikembalikan dan 2 pertandingan starter. Iya, betul. Apa nih, memang kualitasnya memang layak untuk diberikan kesempatan? Enaknya kalau pelatih yang sekarang gitu, siapa yang siap pada saat latihan itu yang langsung diturunin. Emang sebelumnya enggak? Kan? Ya kita nggak ngelihat kayak gitu kan. Dulu pemain muda kayaknya susah banget untuk naik, selalu jadi cadangan. Kalau ini kan dia percaya banget, pemain muda dia lihat bagus latihan ya dia pasang gitu. Nah kalau yang dulu gue belum pernah lihat ada pemain muda kecuali zaman Sergei Dubrovin ya. Ketika ada seorang M. Robi yang main bagus, Hamka lama cadangan. Ketika ada Muhammad Ramdhani main bagus, dia akan dipasang terus gitu. Ya itu kelebihannya Sergei Dubrovin dan kelihatannya sekarang juga gitu. Ada pemain muda bagus, ya memang butuh effort, kepercayaan, butuh energi yang lebih untuk bisa mendapatkan tempat di ini untuk pemain muda gitu. Untuk bisa mendapatkan tempat di starter itu memang butuh energi lebih. Gitu. Nah, tapi kan dari sisi supporter ya Bang, mungkin Bung Ferry melihat banyak pemain muda Persija yang pernah diberikan kesempatan. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengatasi tekanan supporter? Karena kan Jackmania salah satu supporter terbesar, bahkan stadion paling penuh ketika Persija main. Iya. Kalau dari The Jack-nya semangatnya yang harus dilihat. Bagaimana anak The Jack tuh berangkat ke Solo. Kemarin kan sebetulnya anak-anak tuh banyak diusir-usirin. Karena memang ada larangan away kan. Itu sampai putar balik di tol. Tapi mereka di tol muter balik lagi barengan sama Pasupati. Masuk akhirnya gitu. Jadi semangatnya kalau dari Jejek. Tapi lebih dari itu. Kayak contohnya Rio Fahmi. Rio Fahmi waktu itu gue bilang sama dia. Lu ini beruntung. Lu berada di sebuah tim. Di mana di situ masih ada Ismet Sofyan. Dan masih ada Marco Motta. Lu akan jadi orang bodoh. Jadi orang paling rugi. Kalau lu gak bisa memanfaatkan 2 orang ini untuk mendapatkan ilmu lebih. Nah akhirnya kita waktu itu kan bubble tuh, sistem bubble. Kita sempat jadiin dia sekamar sama Ismet. Di situ sama Ismet banyak dapat masukan. Dia dari Motta juga banyak dapat saran. Jadi Rio Fahmi ini banyak dapat ilmu dari senior-seniornya yang kualitasnya memang bagus di Indonesia. Nah demikian juga gue berharap Donitri, Hanan, Arli ini oke, bagus ya. Tapi kan anak muda itu kan sering gak konsisten. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sama Arli. Dan dia tetap harus rendah diri, rendah hati. Dia harus dengar sama senior-seniornya. Tapi melihat komposisi sekarang, kalau dulu kan ada Bang Ismet, ada BP yang mungkin menjadi panutan gitu. Kalau sekarang siapa Bang? Sekarang jujur belum ada. Tapi gue ngelihat sudah mulai ada arahnya ke sana. Misalnya kayak Hanif, Hansamu. Itu orang-orang yang lumayan udah lama di ini. Masih ada Andri Tani ya. Cuman karena posisinya dia kiper kan otomatis sehari-harinya agak beda gitu. Kalau BP kan dia bisa ngomong sama anak-anak yang striker, dia bisa ngomong sama anak muda gitu. Ya beda, tapi kedepannya pasti ada lah. Makin lama makin ada pemain yang benar-benar akan jadi ikon di Persija. Gitu. Apakah itu kenapa Jordi Amat akhirnya
diambil dari JDT untuk bisa memberikan value senioritas itu kepada tim? Karena kan itu juga dibutuhkan emang dalam sebuah tim mengarungi liga. Kalau Jordi itu karena kebutuhan aja, bukan karena senioritas. Karena kebutuhan tim aja, kita masih butuh pemain belakang, ada Rizky Ridho, masih ada Hansamu, Kudela kan lepas, habis kontraknya. Jadi kita butuh satu lagi pemain senior. Di luar itu masih ada anak muda Dias, gitu. Itu juga bagus gitu. Jadi kehadiran Jordi itu karena butuh pemain berpengalaman aja yang kualitasnya bagus. Jadi lebih ke taktikal ya? Iya. Kenapa saya tanya itu karena beberapa saya ngobrol sama orang di dalam timnas, Jordi ini kan salah satu orang yang memiliki peran di ruang ganti bang. Meskipun memang di timnas tidak mendapatkan tempat lah sekarang gitu. Mungkin itu yang juga bisa menjadi nilai tambah? Sejauh ini saya malah belum tahu di ruang ganti Jordi bagaimana gitu. Tapi kan kita punya kapten yang kita bisa lihat ya. Kemarin gue berangkat ke Solo. Dulu Persija itu pernah punya pelatih dari Argentina. Pemainnya 5 dari Argentina. Dan itu butuh adaptasi yang gak mudah antara Argentina dengan lokal. Nah, gue khawatir sekali untuk musim ini. Karena ada 10 pemain Brazil, ada 6 pelatih dari Brazil, 16. Tapi ternyata Rizky Ridho itu kelihatan bisa jadi penyatu. Dia tetap menunjukkan kalau dia kapten. Dominan di bandara tuh gue lihat bagaimana dia kasih tahu kalau ada delay dari pesawat gitu kan. Tapi semua nerima aja gitu cara penyampaian dia. Dan Jordi ini juga termasuk yang bisa jadi jembatan juga antara anak muda dengan senior gitu. Gue lihat tuh bagaimana di situ ada bertiga tuh ngumpul, Jordi, Hansamu sama Rizky Ridho. Nah ada 3 anak muda lagi, Arli, Jehan sama satu lagi gue lupa. Itu ikut gabung sama mereka, sempat ngobrol. Jadi gue lihat, oh nih senior-seniornya mau ngayom. Oh, jembatan itu ya, jembatan ke Brazilnya, jembatan ke anak mudanya gitu. Ya, itu penting sih bang ya, apalagi di tim yang baru ini. Tapi kalau misalnya melihat, artinya kan sekarang pemain asing sudah 11 ya, 10 Brazil, 1 Jepang. Rio kan. Butuh pemain lokal lagi nggak untuk menjadi tambahan ataupun? Kalau untuk sekarang sih kayaknya kedalaman kita udah cukup ya. Baik inti maupun cadangan tuh bagus banget gitu. Walaupun nanti pelatih udah wanti-wanti, kita bakalan sering kehilangan Donitri, Rehananan yang akan sering dipanggil timnas. Gitu. Tapi ya pemain-pemain penggantinya juga bagus-bagus. Dari Brazilnya juga bagus. Anak-anak muda kita kayak Arli juga bagus. Di depan juga kita masih punya striker si Axel juga bagus gitu. Jadi kedalaman squad ini yang berbeda dari musim lalu mungkin ya? Yang akan jadi kekuatan Persija. Kalau menurut saya ini kelihatan bahwa ini Persija tahun ini emang ambisi. Kelihatan banget. Gitu. Kelihatannya karena 2 pertandingan awal, 7 gol, 2 clean sheet. Kelihatannya dari perekrutannya. Oh dari perekrutannya? Dari perekrutannya kelihatan serius gitu. Kalau dulu kan kelihatannya masih tanggung-tanggung gitu. Kalau memang kita nggak mau memenuhi kuota asing, misalnya asing dibolehin 7 kita cuma 5, harusnya kita perkuat dengan lokalnya yang bagus-bagus yang banyak. Tapi kalau itu lokalnya juga enggak, asingnya juga kita nggak penuhin kan jadi tanggung nih, ini maunya kemana nih gitu. Kalau sekarang kan udah asingnya kita penuhin, kita manfaatin juga pemain-pemain dari akademi kita yang makin mateng, sementara senior-senior yang bagus-bagus kita pertahanin gitu. Keseriusannya dapat dari mana bang? Apakah memang target juara itu mungkin melihat rival Persib udah back to back, ada tekanan itu atau mungkin dari sisi keuangan ini juga didukung gitu? Kalau menurut gua karena ada perhatian dari Pemda. Itu termasuk trigger membuat manajemen jadi semangat gitu. Karena dulu-dulu kan kita sulit banget main di Jakarta. Sekarang kan dengan jaminan dari Pak Gubernur, pokoknya lu main di JIS, lu gak usah mikirin kemana-mana. Kita jadi enak kan, si pemain juga nggak mikir, wah ini abis pertandingan ini kita mesti kemana nih? Abis pertandingan ini kita pindah kemana lagi nih? Dulu-dulu kan gitu. Kalau sekarang kan nggak kayak Timo Safir, udah pasti JIS aja udah. Gitu. Apa bang yang membuat apa yang membuat Pemda itu begitu mendukung? Apa ya, mungkin ya sebetulnya harusnya dari dulu Pemda mendukung ya, karena apa? Tim Persija ini kan boleh dibilang wajahnya Jakarta. Dia representasi dari penduduk Jakarta sebetulnya. Dia benar-benar mewakili sebagian besar masyarakat Jakarta yang menyukai sepak bola, dia pasti akan dukung Persija. Dan
dia ini yang akan bersuara. Buktinya stadion itu kan yang bersuara kan dari Jakmania. Iya. Kenapa stadion itu ada? Karena suara-suara Jakmania makin kenceng bahwa kita nggak mau keusir. Tapi begitu JIS ada masih juga kita sulit gitu. Padahal JIS sudah ada gitu. Nah sekarang muncullah gubernur yang dengan tegas mengatakan kalian main di JIS. Dia langsung intervensi ke pengelolaan JIS. Dia lihat bagaimana, dia bilang gimana caranya pokoknya Persija satu musim harus bisa main di sini. Bang Ferry, tolong kasih gambaran karena kan sebetulnya hal itu bisa dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ini tanpa membandingkan ya. Tapi kenapa hal itu baru dilakukan sekarang? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi di luar sepak bola atau seperti apa? Kalau Pak Anies itu kan dia selesai, dia JIS itu jadi di penghujung karirnya dia, di penghujung jabatan dia. Sedangkan Pak Heru dia PLT, mungkin dia wewenangnya nggak seluas itu, gitu. Kalau Pram ini kan dia yang nomor 1 sekarang dan dia jadi penengah di antara, dia kan boleh dibilang semua program gubernur yang sebelum-sebelumnya dia pakai selama itu bagus. Nah, salah satunya yang dia dukung adalah JIS ini. Termasuk sponsor dari BUMD itu juga bentuk dukungan. Iya, jadi gini, banyak orang ada yang bilang ini tim APBD enggak, beda gitu. Ini kerjasama. Mereka bantu kita, tapi kita juga bantu mempromosikan program-program Pemda. Itu sebabnya beberapa kali kita syuting itu pakai fasilitas Pemda. Misalnya kita bantu mempromosikan pariwisata di Kepulauan Seribu. Nah, itu salah satu kolaborasi kita. Jadi jadikanlah Persija ini duta pariwisatanya Jakarta. Katakanlah itu gitu. Karena ya memang Persija ini memiliki daya tarik dan memiliki pasar yang bisa menjadi penghubung ya Bang ya. Iya, jadi nggak cuma itu, kan segala fasilitas kayak di MRT kita pernah pernah syuting di situ, di Transjakarta juga kita pernah syuting di sana gitu. Nah itu bagian dari kerjasama kita gitu. Balik lagi ke JIS, penasaran Bang, karena kan salah satu hal yang menjadi masalah kan JIS ini kan sering dijadikan tempat konser. Dan itu kadang-kadang akhirnya Persija yang harus mengalah gitu Bang. Iya. Itu sudah dapat jaminan kalau diprioritaskan untuk Persija? Gini, pada saat MOU antara Persija dengan JIS, itu ternyata di bulan September mereka sudah terlanjur berjanji deal dengan salah satu band dari Korea. Oke, udah ada kesepakatan itu sebelumnya. Udah ada kesepakatan itu. Jadi kita nggak bisa ganggu gugat itu. Nah di bulan mungkin karena dipakai di bulan September, akhir bulan Oktobernya kita nggak bisa pakai karena itu masa perawatan. Tapi lebih dari itu mereka akan menyesuaikan dengan jadwal kita. Secara kualitas melihat stadion JIS seperti apa Bang Ferry? Wah ini kita bicara kualitas nih, gue bicara jujur ya, lapangan kurang, lapangan sangat kurang. Itu gampang banget kebongkah tanahnya, rumputnya juga gampang ini. Kita bisa lihat kan kemarin pemain Persija main di Solo, mau sliding kayak apa itu nggak ada bocel-bocelnya. Tapi di JIS iya, semua orang bisa lihat lah. Dan JIS nggak usah nyembunyiin hal lagi ini. Kan mereka kadang-kadang, jangan foto-foto dong, jangan foto ini lagi perawatan. Semua stadion juga foto-foto lah gitu kan. Dan bukan JIS saja yang kondisi kayak gitu. Gitu, jadi soal lapangan kualitasnya kurang lah. Terus kemudian di JIS itu kan suhunya panas. Ya mungkin karena di Jakarta Utara, dekat pantai, mungkin karena itu. Mataharinya juga kurang kan karena ada buka tutup, atap yang buka tutup sehingga akhirnya space-nya jadi kecil untuk masuk matahari gitu. Secara safety sebagai fans sudah cukup aman? Saya keluhin sebetulnya terutama akses masuk. Kan dibuat ram barat dan ram timur. Tapi sampai sekarang pun ram timur belum dibuka. Itu sayang banget gitu. Buat apa dibangun ram timur kalau tidak bisa dipakai untuk sepak bola atau untuk pertunjukan musik. Alasannya apa itu? Sampai sekarang saya belum jelas. Akses ke sananya mungkin yang nggak ini. Tapi kan sebenarnya akses bisa dibangun. Gitu. Bisa aja pintu masuknya itu agak keluar di pagar sebelah sini, bis bisa datang nganterin sampai ram timur, dari ram timur persis seperti ram barat gitu. Jadi kalau di ram barat anak-anak datang dalam waktu hampir bersamaan itu kasihan, terlalu umpal-umpalan, desek-desekan, kredit banyak masa, belum lagi itu kan terminal busway dan masih banyak pedagang-pedagang yang jualan di situ. Tambah chaos lagi tuh. Tambah chaos lagi. Gue pernah ini kok dalam rapat tuh gue pernah putar pada saat launching JIS.
bagaimana anak-anak tuh susahnya masuk situ. Gitu. Ada videonya waktu itu gue putar gitu. Dari situ mulai ada perbaikan, dari mulai kalinya tuh selokannya diperbaikin, disemen, terus kemudian tempat parkirnya, alur terminal busway-nya gitu udah mulai diatur. Bung Ferry, tapi sebagai supporter ya, ini kan ada beberapa tim, mungkin saya bisa katakan Bali yang menyewa Stadion Iwan Dipta ke Pemprov gitu. Sekarang kan JIS kan masih di bawah Jakpro berarti ya, di bawah Pemprov gitu. Butuh nggak sih klub akhirnya harus menyewa itu secara jangka panjang dan juga mengelola agar bisa mungkin menjadi pendapatan tambahan? Atau belum saatnya? Gini, kalau stadionnya siap, gue rasa udah pantas lah kalau kita yang kelola. Tapi kalau kondisinya sekarang aksesnya masuk belum lengkap, tempat parkir belum ada, sarana transportasi juga stasiun KRL yang katanya mau ada di sana sekitar sana belum ada, LRT juga belum ada gitu. Masih terlalu banyak hal-hal yang harusnya bisa jadi kebijakan Pemda untuk memfasilitasi supaya semua akses menuju JIS itu bisa lebih mudah gitu. Karena secara keuangan Pemprov lebih kuat ya untuk bisa melakukan itu. Wewenang. Ketika mereka bilang oke, LRT kita tulisnya nih jangan sampai Ancol tapi sampai JIS, itu kan wewenang mereka bukan wewenang kita. Ya, lebih leluasa lah ya. Mereka bisa lebih memutuskan gitu. Bu Ferry, JIS, GBK, Lebak Bulus. Apa tuh? 3 itu pilih yang mana? Saat ini gue pilih GBK. Oh, GBK? Iya, walaupun kapasitasnya lebih kecil dari JIS ya. Gue pilih GBK. Kenapa tuh? Karena memang sudah terstruktur gitu? Memang GBK tuh untuk menjadi seperti sekarang itu butuh proses bertahun-tahun. Tapi kalau kita di GBK itu akses masuknya lebih gampang, ngontrol arus massanya lebih gampang, transportasi di sana juga banyak sekali pilihan alternatif. Itu GBK gitu. Jadi lebih nyaman ya? Iya, lebih nyaman. Walaupun katanya uang sewanya lebih mahal katanya. Iya, ya gitu. Karena ya udah di bawah Seknek juga kan. Kalau sekarang kan udah nggak bisa karena Pak Erik bilang ini GBK buat timnas saja gitu. Ya udah kita lari ke JIS. Tapi JIS juga sebetulnya dalam proses ke arah sana. Saya yakin satu waktu JIS juga akan lebih bagus daripada GBK. Karena ini butuh proses kan. GBK kan juga butuh bertahun-tahun untuk bisa kayak gini sekarang gitu. Dan memang titik baliknya Asian Games ya yang bikin GBK jadi seperti sekarang. Iya. Bung, tapi gue mau balik ke dalam lapangan. Melihat Coach Souza ini kan, saya pernah podcast sama Bang Akyu Asano Kosasi, presidennya Madura. Oh iya. Dia memuji gitu, bagaimana membawa Madura yang saat itu menjadi runner up di Liga 1. Iya. Kalau Bung Ferry melihat first impression dari Maurizio Souza. Seperti apa? Susah. Ya gini, waktu kita dilatih Thomas Doll, Madura dilatih Souza, kita kalah 2 kali. Persija kalah 2 kali sama. Padahal itu Thomas Doll ya? Padahal Thomas Doll, materi pemainnya wah. Tapi kita kalah sama dia. Jadi mungkin ini pertimbangan manajemen untuk ngambil Souza. Dan faktanya kan udah terlihat dari 3 pertandingan yang termasuk launching ya. Itu kita bisa lihat bagaimana permainan dia gitu. Permainan seperti apa Bang? Dia lebih berani main attacking football. Karena dia punya materi untuk itu. Jadi gaya bertahannya tuh lebih ke depan. Pressernya lebih kencang gitu. Itu yang paling gue lihat. Nah, ketika permainannya diterapkan seperti itu, menurut Bang Ferry siapa pemain yang menjadi kunci di skema permainannya Souza? Rizky Ridho. Karena ini terutama lawan Malut nih besok nih. Karena kalau permainan kayak gini akan bahaya kalau lawan tim yang cepat, punya kecepatan, serangan balik gitu. Jadi kuncinya adalah di belakang. Lagi asik-asik nyerang, kalau serangan balik gimana nih? Ya, Kapten Rizky Ridho yang banyak peran penting di sini gitu. Kan Malut tuh punya 2 Sayuri. Dia punya lagi David Da Silva. 4 pemain dari Persib. Ada Ciro kan. Itu keras, kencang-kencang itu. Jadi Sabtu ini bakalan seru ini. Berarti itu titik lemahnya mungkin ya, titik apa ya, titik yang mungkin harus diperhatikan pelatih ya, highlight defensif itu yang bisa menjadi bumerang. Tapi kemarin gue sempat ngobrol sama pelatih, ada Ricky Nelson juga di bandara. Ternyata lawan Solo aja pelatih udah tahu bahwa
Tapi kamu cuma mikir Malut aja. Hmm. Di Solo juga ada pemain yang punya kecepatan, strikernya yang dari Jepang itu. Iya. Itu juga pemain bagus. Jadi gue lihat, wah ini orang semua udah dia pelajarin gitu. Mungkin karena dia udah pernah di Indonesia, semua dia udah pelajarin jadi dia tahu gitu. Dan itu terbukti di 2 pertandingan clean sheet. Iya, clean sheet. Antisipasi itu yang sudah disiapkan tim ke pelatih dan terbukti di lapangan, Bang. Iya, ya itu yang penting lawan Malut nih. Antisipasi kecepatannya Malut nih. Jadi itu yang menjadi apa ya, ujian sesungguhnya Iya, lah ya. abis lawan Malut terus lawan Dewa. Oh berat juga ya. Berat, abis itu Borneo. Ke kita dulu lawan siapa lupa saya. Terus baru Borneo. Bang, tapi idealnya ya untuk tim sebesar Persija, pelatih sendiri layaknya diberikan kesempatan waktu berapa lama sih untuk bisa beradaptasi hingga berprestasi gitu? Kalau kita mau membangun tim, jadi bukan bentuk, kita membangun sebuah tim, itu harus minimal 2 tahun. Karena gini, kalau yang namanya membangun, selain pemain yang udah jadi, dia juga harus bisa ambil dari anak-anak EPA yang baru-baru, harus sampai jadi. Gitu. Bisa 2-3 tahun. Dan itu apakah Bang Ferry lihat musim ini itu kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, fondasinya sudah ada atau ini membentuk fondasi baru? Dari awal dia datang, kita udah kasih tahu bahwa kita mau fokus pemain muda kita. Dia tahu, jadi dia minta, oke ini pemain muda kita dan ini kita sodorin pemain lokal kita yang senior yang masih bertahan. Itu tinggal dia lengkapin. Jadi dia tahu nih. Makanya dia kasih kesempatan Arli, Donitri, Hanan, Rio Fahmi. Itu dia kasih kesempatan. Belum lagi masih ada Aditya di tengah itu. Kan pertandingan keberapa itu dia kasih kesempatan. Dan nama-nama itu kan sebetulnya sudah sering pasang Persija kan beberapa musim terakhir. Artinya kan bukan musim pertama dan waktu itu memang kritikannya adalah konsistensi dan wajar untuk pemain muda tidak konsisten gitu, Bung. Apakah memang musim ini harus sudah konsisten dan juga apa menjadi faktor agar pemain-pemain ini bisa konsisten menjawab kepercayaan pelatih? Yang pertama yang saya bilang, jangan terlalu merasa tinggi duluan. Karena perjalanannya masih jauh. Untuk jadi seorang Bambang Pamungkas, untuk jadi seorang Ismet itu banyak naik turunnya. BP ingat gak pernah cedera parah sampai berapa bulan gak bisa main bola gitu. Terus di Persija juga dia pernah buntu, mandul gak bisa ngegolin mungkin 1 musim. Tapi musim berikutnya dia bisa bangkit lagi. Nah, itu kan butuh mental. Jadi pemain muda tuh harus banyak belajar. Mereka beruntung sekarang berada di beberapa senior yang sudah matang dan berada di antara pemain Brazil yang memang kualitasnya bagus. Jadi ini yang harus mereka lakukan. Mereka harus banyak belajar dari seniornya, mereka harus tetap rendah hati. Dalam latihan mereka juga harus lebih serius, tidak banyak wasting time di luar lapangan gitu kan. Karena Jakarta ini menggoda, Bang. Hiburannya banyak sini. Iya. Ya itu yang harus mereka tahan gitu. Karena dari kecil kan mereka cita-cita pengen jadi pemain bola. Nah ketika jadi pemain bola masa mereka sendiri yang rusak karir mereka. Kan ini yang tujuan hidup mereka. Jadi konsisten itu balik lagi ke diri masing-masing ya? Iya. Tanggung jawab terhadap diri masing-masing. Iya. Melihat ini Bang, melihat musim lalu kan finishnya peringkat 7. Selain tadi saya katakan konsistensi. Kalau dari Bung Ferry sendiri apa sih evaluasinya? Kenapa Persija apalagi di akhir-akhir liga itu kan sempat trennya menurun tuh. Apa yang menjadi faktor? Mainnya jarang di Jakarta. Musafir itu. Iya, itu pengaruh banget secara psikis. Buat pemain tuh pengaruh banget gitu. Artinya kan kalau sekarang udah ada kepastian lebih oke dong Bang. Iya, kan mereka udah pasti. Oh kalau misalnya mau tanding kita pasti H-1 kita nginep di sini nih. Dari situ mereka udah, oh situ enak buat tidur, situ juga enak gitu. Oh latihan deket, nanti uji lapangan deket gitu. Mereka udah punya gambaran. Tapi Bung, musim lalu kan sempat ada isu-isu lah soal gaji dan lain-lain. Itu juga mungkin menjadi faktor pengaruh? Salah satu faktor. Tapi nggak terlalu ini ya, karena gini. Persija pernah di zaman sebelumnya pernah telat sampai berbulan-bulan. Zaman sebelumnya. Berapa tahun sebelumnya. Tapi karena ada figur seorang Bambang Pamungkas di situ. Ada figur seorang Pak Bajuri di situ. Yang nggak pernah lari gitu. Itu jadi pemain yakin gitu. Nah jadi sebetulnya kondisi apapun
di dalam tim, mau itu telat gaji kayak apa, ya semuanya harus tetap jalan bareng. Nah sekarang kan kita punya Pak Ardi. Pak Ardi itu kan memang leadership-nya kuat. Dia kalau istilahnya gini, pemain itu anaknya dicolek, dibikin gak nyaman dia akan marah. Nah itu Pak Ardi. Gitu. Jadi kita punya bapak dalam tim yang gak akan pernah ninggalin anak-anaknya. Nah, Artinya itu yang bisa bikin pemain tenang. yang menggantikan peran BP itu yang dilakukan Iya. BP berapa tahun lalu itu. Iya. Dan Pak Ardi ini kan manajer yang membawa Persija juara 2018. 2018. Dia memang apa Bang, selain tadi memberikan kenyamanan, apa ya, elemen apa yang diberikan kepada tim selain itu? Dia pendekatannya, dia selalu kayak menganggap teman gitu. Dia habis pertandingan diajak semua, ayo kita ngopi yuk gitu. Kalau mau berangkat juga di bandara diajak ngobrol, jadi tidak ada jarak gitu. Pak Ardi itu gitu. Tapi tetap apa ya, pemain respect sama dia gitu. Itu yang saya lihat. Oke. Bang, banyak juga kan pemain Persija ini dipakai timnas di musim lalu kan. Itu sebenarnya mengganggu gak sih? Mengganggu tim gak sih? Sangat mengganggu tim. Karena gini, timnas di kita kan ini yang gue pernah ngomong sama Pak Erik. Ayo dong, masa Persija diambil 5. Udah gitu 5, 2 diantaranya back kita, Ferrari sama Rizky Ridho. Ya kekuatan kita makin berkurang dong. Kalau memang untuk timnas, ayo aja kita demi timnas, ayo deh. Tapi liga di stop dulu. Gitu, jangan ada jadwal pertandingan juga. Karena kita bertanding di saat kita mau ngejar target, tapi pemain kita berkurang jauh kekuatannya gitu. Apalagi 2 pemain belakang gitu. Jadi kan sebetulnya kan pemain belakang banyak banget di Indonesia yang kualitasnya hampir sama gitu. Kenapa harus dari satu klub diambil semua? Gitu. Artinya itu sebenarnya kan bentuk pengakuan juga sih Bang ya. Maksudnya pemain Persija memang berkualitas. Di satu sisi kita bangga, tapi di sisi lain juga tim PSSI juga harus merhatiin klub juga dong. Klub itu bisa hidup, bisa menghasilkan pemain ketika prestasi kita bagus. Ketika penonton kita banyak, sponsor banyak, penonton banyak. Dan sponsor dan penonton banyak itu kalau kita punya prestasi bagus. Nah, prestasi bagus itu kalau pemain kita bagus-bagus gitu. Nah ini kalau prestasinya hancur, supporter kita lari, sponsor juga udah ogah-ogahan, ya terus kita nggak bisa membentuk lagi pemain-pemain muda berikutnya dong. Gitu. Dan itu dijawab dengan pengaturan jadwal yang cukup teratur kan. Maksudnya sekarang kan kalau FIFA Matchday memang udah pasti libur gitu. Yang mungkin yang jadi masalah ketika ini ya kayak SEA Games. Yang jadi masalah ketika itu tidak dalam kalender FIFA. Itu yang jadi masalah. Iya. Karena gak hanya senior aja kan, tapi U23, U19 itu pemain Persija banyak banget kalau kita reaction. Dulu kita pernah punya pemain Atep sama Robi. Di timnas U23 dia dipanggil. Begitu timnas U23 bubar, harusnya dia balik ke kita. Ya dia dipanggil timnas senior. Kapan main di kitanya gitu. Kita yang kontrak tapi boleh dibilang tenaganya hampir jarang sekali kita pakai. Gitu. Nah itu harusnya dari PSSI juga federasi harus ada perhatian ke situ gitu. Kalau misalkan bicara musim lalu, mana sih Bang pertandingan paling berkesan untuk Bung Ferry? Wah musim lalu ya, hampir nggak ada yang berkesan. Hampir nggak ada yang berkesan gitu. Gini, mulai musim lalu gue tuh banyak dilibatin di Panpel. Jadi tiap pertandingan tuh fokusnya bukan ke lapangan aja. Fokusnya ke tribun, kadang-kadang nggak nonton karena berada di luar. Jadi nggak enjoy seperti waktu jadi supporter sebetulnya. Udah beda tugas ya? Iya, tapi ya gimana, emang tugas dan itu panggilan gitu. Klub butuh kita, masa kita nggak mau bantu gitu. Iya. Dengan peran lain yang juga sama-sama penting, Bung. Iya. Bung Ferry, tapi kalau misalkan targetnya juara, menurut Bung Ferry realistis nggak? Dengan komposisi pemain sekarang, dengan kedalaman materi pemain yang hampir seimbang, ya sangat realistis. Tapi apa yang menjadi kunci? Ketika harus juara itu, kunci yang harus dipegangnya ini apa nih? Yang harus menjadi apa ya? Fondasi, menjadi acuan dari para pemain? Gue pernah berada di tim. Waktu itu dipegang sama Bang Danur. Itu Danur Windo. Tim itu tim bagus. Di awal-awal pertandingan pertama kita menang 2-1 lawan Sriwijaya di kandangnya. Dan di situ coach RD aja bilang ini tim-tim calon kuat juara ini. Karena memang permainan kita waktu itu ada Pirjanka, ada itu
Greg BP Aliudin depan, Iya gitu. Baihaqi Enggak, Baihaqi setelahnya. sebelumnya. Oh sebelumnya. Sebelumnya Baihaqi itu zamannya Bang Benny dulu. Gitu. Kalau ini zamannya Danurindo itu masih ada Bayemi. Gitu. Itu tim bagus gitu. Tapi ternyata kita selama 1,5 bulan kita terusir dari Jakarta. Baik lagi ke situ ya. Kita nggak main di Jakarta, kita harus main di Malang. Nah ini fokus udah buyar. Anak-anak fokus udah buyar. Jadi yang penting kenyamanan. Ketika main di kandang, Jackmania datang ribuan, supporter tamu nggak ada atau sedikit, itu yang membuat pemain lebih nyaman. Artinya kan secara internal nyaman dan kepastian itu sudah didapatkan dengan tadi Bang Ferry katakan Pemprov sudah menjamin itu. Tapi gimana dari luarnya Bang? Dengan persaingan tim-tim lain, Bang Ferry lihat gimana persaingan di Super League musim ini? Yang pertama Dewa lah. Materi pemain Dewa luar biasa. Dia bikin dream team di sana. Dan tahun kemarin dia runner up. Walaupun Dewa musim ini nggak kelihatan bagus, tapi emang Dewa sepanjang pengetahuan saya, dia 4 pertandingan awal tuh itu memang kurang berprestasi. Tapi biasanya dia nyondok di belakang. Saingan berikutnya Malut. Ya kan dia serius ketika ngambil 4 pemain Persib, dia serius. Cuman kan Malut itu punya kendala sendiri yang berbeda dengan yang lain. Dia kan harus main di Kiraha, jauh, mondar-mandir, away balik lagi ke Malut, away lagi balik, itu kan pasti melelahkan. Jadi mungkin di awal-awal dia bisa bagus, tapi makin ke sana biasanya sulit. Ketiga Persib lah. Persib itu kalau saya lihat manajemennya masih serius untuk juara. Bahkan dia serius untuk berprestasi di level berikutnya. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Orang banyak yang bilang, oh Persib nggak punya ambisi nih, pemainnya banyak dijual. Justru terbalik. Karena gini loh, biasanya pemain yang bawa klub juara itu harganya lebih mahal. Ya, Persib kan pasti mau menstabilkan keuangan dia. Ya kan, bukan berarti dia nggak punya duit, tapi dia harus stabil kan. Karena dia akan ada tugas lagi, tugas negara nih, ngebela Indonesia gitu. Nah itu, toh pemain penggantinya juga bagus-bagus. Waktu dia di Jepara aja nih, mungkin Jepara semangat baru ketemu Persib ya. Tapi ini kan bagian dari, nggak ada seluruh tim yang menang terus, nggak ada dalam kompetisi penuh. Kecuali Arsenal ya tahun berapa tuh, nggak pernah kalah. 49, siapa Arsenal? Oh iya sama dong. Oh sama, Arsenal Gunner juga. ini. Bung, tapi melihat sedikit, melihat Persib di 2 musim lalu kan terbilang cukup sukses lah. Tapi dari sudut pandang fans rival, apa sih kunci mereka bisa begitu dan mungkin apa yang Persija harus lakukan ketika bisa menjadi level back to back seperti itu? Gini, waktu Persipura juara, Persija juara, semua atmosfer di kota itu memang pengen juara. Nah Bandung punya itu. Bandung punya itu, supporternya pengen juara, manajemennya pengen juara, pemainnya pengen juara, kelihatan. Dan dia punya pelatih yang luar biasa ya, Bojan Udak. Itu bisa merangkul pemain-pemain muda, pemain lokal, itu jadi pemain yang berkualitas, mateng gitu. Ini Bojan Udak. Jadi keseriusannya itu menyeluruh gitu, semuanya serius. Termasuk Pemdanya juga serius. Mereka ikut sering kali nonton, perhatiannya juga bagus gitu. Jadi Persib itu untuk bisa seperti sekarang kan itu butuh waktu bertahun-tahun mereka ngebangun. Persis seperti Persija tahun 2001. Itu dibangunnya kan dari tahun 97. 97 masuk lagi pemain lagi, masuk lagi terus sampai masuk BP, gendut Doni baru juara. Ada proses di situ? Ada proses di situ. Nah Persib juga itu. Nah sekarang dia mau bukan cuma back to back, dia mau triple kan. Dia mau tripit nih. Ya kelihatan, saya ngeliat ada ambisi di situ. Ya, ingat di Piala Dunia mau yang ikut ratusan negara, juaranya tetap cuma 7. Itu aja. Dan yang paling sering juara ya nggak jauh. Brazil, Jerman, Italia, Argentina. Ini yang paling sering juara gitu. Nah demikian juga di Indonesia. Mau banyak klub-klub baru bermunculan, tapi ujung-ujungnya tetap klub-klub yang berpengalaman. Perserikatan semua ya? Iya, Persib Bandung, Persija Jakarta, nanti ini Persibaya Surabaya, masih ada. Yang saya sayangin PSMS Medan. PSM itu pemainnya kayak gimana pun, PSM selalu jadi kuda hitam yang mengerikan. Itu benar sih. Iya, ya itu. Padahal secara kualitasnya masih bukan yang wah gimana tapi. Dulu siapa yang kenal Sayuri Bersaudara? Iya. PSM yang ngangkat. Ya kan Sananta. Ya. Sananta dulu di Bogor apa sih prestasinya? Tapi begitu dipegang dia masuk ke PSM bisa bagus gitu. Jadi PSM ini selalu jadi tim
kuda hitam yang dahsyat gitu ya, mengerikan gitu. Jadi jangan pernah anggap remeh mereka gitu. Artinya kan tadi kalau Bung Ferry katakan Pemda mendukung, terus kotanya mau juara, kualitas pemain juga mendukung, itu kan Persija berarti udah dapat di musim ini kalau misalnya kita ngobrol. Iya. Nah, peluangnya sebesar apa Bang untuk bisa juara menurut Bung Ferry? Gini, saya suka sepak bola Indonesia ya, penikmat sepak bola Indonesia. Saya suka permainan semua tim. Jadi kalau ditanya peluangnya, Susah ya. sebagai orang cinta Persija, saya selalu punya optimis. Cuman kan kadang-kadang optimisme itu melumpuhkan logika kita gitu. Ya, Persija tuh selalu melumpuhkan logika. Mau Persija sejelek apa, kita pokoknya yakin juara gitu. Jadi bias ya, maksudnya 70%. jadi 70%. 70%. 70%. 70%. 30%-nya apa tuh yang bikin? Yang tadi mudah-mudahan kita tidak punya kendala dengan Musafir itu. Keuangan. Kita tidak punya kendala dengan stadion gitu. Jadi kita nggak jadi musafir lagi. Dan tidak ada apa ya? Tidak ada mafia kali ya. Emang ada mafia Bung? Nggak tahu ya. Tapi kan di Indonesia ini aneh, kok ada ya. Kalau dulu kan selalu juara gantian. Nah, baru Bali yang menembus back to back. Diikuti Persib. Ya mudah-mudahan ini sinyal cerah bahwa tidak ada lagi pembagian giliran gitu. Pokoknya sekarang siapa yang siap dia yang juara. Bung, tapi kan itu sebetulnya sudah diantisipasi dan kalau saya lihat ya udah diminimalisir dengan adanya VAR. Yeah. Itu saya akui sangat-sangat membantu tuh kualitas pertandingan. Bung Ferry melihat yang sama? Iya, VAR itu sangat membantu. Gini, yang paling bikin VAR paling positif dari VAR itu adalah attitude penonton. Ya. Jadi penonton tuh kadang biasanya suka ngamuk protes dengan keputusan wasit. Tapi kalau udah ada VAR putusin gitu, udah penonton diem. Ya itu fair. Karena dulu tuh kita kayak penonton bodoh yang nggak tahu aturan kan Bang. Ketika itu udah tahu sama-sama aneh, tapi nggak ada yang bisa mengintervensi dan sekarang VAR mengintervensi itu. Iya. Jadi saya ngelihat dengan adanya VAR penonton lebih percaya. Perlu teknologi atau mungkin pendekatan lain nggak untuk bisa semakin meningkatkan kualitas liga? Sebetulnya bukan teknologi tapi pendekatannya. Kan gini, kemarin juga sempat kan dibilang ada aturan-aturan baru dalam pertandingan. Penonton kan nggak tahu aturan baru itu. Jadi sebetulnya sosialisasi peraturan baru itu harus dilakukan oleh federasi, entah regulator ya, untuk mensosialisasikan aturan-aturan baru itu ke pemain dan ke penonton. Jadi penonton nggak protes gitu. Loh kok nggak penalti? Emang ada aturan baru gitu. Pemain juga nggak protes gitu. Karena apa yang dilakukan pemain itu bisa jadi pemicu perilaku penonton gitu. Jadi sosialisasi itu ya yang harus dibutuhkan agar dulu waktu paham. Gue ketua Jackmania yang tahun 2017 sampai 19, gue sempat mendatangkan kepala wasit, ketua komisi wasit ke Persija dan Jackmania di Halim untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan baru. Nah, jadi perwakilan Jackmania di situ kita taruh barang pemain dan nanti perwakilan Jackmania ini yang akan bikin tulisan ngasih tahu ke anak-anak Jackmania bahwa ini ada aturan baru kayak gini gitu. Ya, jadi satu textbook lah ya. Jadi kalau marah tuh ya ada dasarnya gitu ya Bung ya. Bung, salah satu tadi kita udah sedikit bahas sih soal pembinaan Persija. Dengan timnas itu sudah membuktikan pembinaan Persija itu jalan. Tapi apa sih yang membuat Persija begitu sukses dengan pembinaan usia mudanya? Talent scouting kita. Jadi misalnya kita bikin turnamen. Waktu itu kita bikin turnamen U12 di Sawangan. Talent scouting kita bilang, ini pemain bagus nih. Dia harus main di kita nih. Ditawarin lah pemain itu. Oh dia mau. Nah, pemain itu sekarang main di mana ya? Frankie Misa. Oh Frankie Misa Bayangkara? Bayangkara. Ya, itu salah satu talent scouting kita yang wah ini pemain bagus nih. Gitu. Itu siapa Bang talent scoutingnya? Kita dulu punya Ganesha. Ya kan? Ganesha tuh pindah ke Persebaya? Persebaya, tapi sekarang kan kita juga punya Ricky Nelson. Aduh saya lupa. Ada pelatih-pelatih kita juga di akademi itu semuanya rata-rata jeli dan pinter dalam memilih pemain. Tapi secara sistem ada gak sih Bang? Karena kan kalau misalkan talent scouting ya itu kan subjektif. Bung Ferry bisa katakan itu bagus tapi saya belum tentu bisa katakan bagus. Dan pelatih-pelatih tersebut juga kan mungkin bisa terjadi hal yang sama. Tapi mungkin ada textbook yang dimiliki oleh pembinaan Persija?
Atau memang murni decision making? Gue dapat ilmunya dari Ganesha nih. Gini, dia bilang kenapa Indonesia selalu juara-juara melulu ketika junior. Tapi ketika senior itu melempem. Karena pemain kita dididiknya tuh main tim. Jadi bukan individu. Jadi ketika di Persija dia harus ngerasain dilatih oleh minimal 4 pelatih dengan 4 posisi yang berbeda. Dengan 4 skema permainan yang berbeda. Misalnya pelatih ini maunya 4-3-3, yang ini 4-4-2, ini 3-5-2, ini 3-4-3. Jadi dia harus terbiasa main itu. Jadi ketika siapapun pelatihnya di tim nasional semua, siapapun itu dia akan bisa menyesuaikan. Paham, make sense gitu. Itu. Jadi disiapkannya secara individunya. Iya, gitu. Jadi si pemain kalau dia mau 3-4-3 berarti peran gue seperti ini nih gitu. Dan itu sudah diterapkan di Akademi Persija, Bang? Udah pokoknya dari ini gue ngebocorin apa kemana gue gak tahu. Tapi gue ya dapat ilmunya dari Ganesha. Oke deh. Sebelum makin bocor, saya ganti pertanyaan ya. Pemain paling prospek di Persija? Waduh, paling prospek siapa ya? Gue ngeliat Donitri sama Rian Hanan. 2 ini, terutama Donitri lah. Apa yang Bang Ferry lihat dari Donitri? Apa ya, Donitri itu kalem, cara bawa bolanya juga meliuk-liuknya tuh bikin patah pinggang. Dan apa ya, public speakingnya juga bagus. Leadershipnya juga ada sih dia. Leadershipnya juga ada gitu. Dan usianya masih muda ya? Banget muda. Dan dia kalau gak salah abangnya dulu juga pemain bola. Arema kalau gak salah. Jadi dia dari keluarga bola juga. Gue suka anak ini gitu. Kedua si Rian Hanan juga. Kan dia anaknya Haris Salisbury. Itu juga keluarga bola juga. Dan peran dia kan kelihatan ketika dia main di tengah tuh. Kalau Persib punya Beckham Putra ya kita punya Rian Hanan. Gitu. Bung, kalau itu kan dari internal. Tapi kalau dari klub lain, ada gak sih Bung pemain yang Bung Ferry pengen banget nih, ini pemain masuk Persija? Karena saya pernah nanya ini ke Kang Tobias. Kang Tobias jawab Rizky Ridho. Nah aku pengen tahu dari Bung Ferry, ada gak pemain dari tim manapun? Sekarang ya, pemain sekarang. Aduh, susah ya. Gue suka Beckham Putra ya di Persib dia. Dia menurut gue the next iconnya Persib ya. Dia gantinya Ajat sama dulu kita Persib pernah punya Ajat ya, sekarang Persib punya Beckham Putra. Menurut gua dia pemain lengkap lah di Persib gitu. Dan cintanya sama Persib juga nggak usah diragukan lagi. Tapi dia bukan pemain yang gue pengen dia main di Persija gitu. Nggak tahu kenapa gue sebetulnya pengen banget, tapi pemain ini udah senior sebetulnya. Gue pengen banget sebetulnya Adam Alis itu main di Persija. Dia orang Jakarta juga kan? Dia orang Jakarta, dia pernah main di Persija, terus dia melanglang buana kemana-mana, tapi mau balik ke Persija juga kelihatannya belum ada jodoh gitu. Ada satu pemain lagi, Lutfi Kamal. Walaupun mungkin orang pada kok pemain, nggak tahu, gue suka aja gitu. Dia, apa tuh permainannya? Permainannya, dia kan pernah masuk di timnya Pak Indra Safri. Terus waktu dia di Barito, gue ngelihat dia main bisa di gelandang bertahan, tapi dia bisa kayak Andre Pirlo, deep midfield playing maker gitu, dia bisa main di situ. Di Bali dia ditaruh di back sayap gitu. Jadi gue suka aja nih anak Lutfi Kamal. Selebihnya siapa lagi ya pemain yang gue suka? Asing nggak ada? Asing nggak ini sih. Gak gitu perhatiin. Oh, asing, Zé Valente. Oh, Zé Valente. Sekarang Zé Valente di PSM. PSM Yogyakarta. Lihat PSM. Pertama dapat tekanan terus dari Persebaya. Tapi ketika babak kedua tinggal udah main 15 menit, Zé Valente ngerubah mainnya, dia pressure sana sini, turun naik turun. Berubah permainan. Akhirnya unggul PSM. Zé Valente. Jadi Zé Valente, Lutfi Kamal, Adam Alis. Itu yang Bung Ferry pengen lihat mereka mengenakan jersey Persija. Adam Alis sama Lutfi Kamal kan putra daerah. Pasti beda ya Bang ya? Pemain kelahiran Jakarta bermain untuk Persija itu? Ya ini aja, banyak keuntungannya. Otomatis kan anak-anak Selipi sama anak-anak mana tuh ya itu pasti pada nonton. Ini anak kampung gua nih gitu, itu beda lah. Beda ya? Beda gitu. Bung, menarik juga soal manajemen Bung. Ya
tim manapun lah pasti akan ada naik turunnya dengan supporter, hubungannya pasti akan panas dingin. Tapi melihat manajemen saat ini dari kacamata supporter seperti apa sih? Gini, Panca itu mungkin tidak seluas Pak Gede, tidak seluas Pak Ferry gitu ya. Tapi dia bukan orang yang tertutup terhadap supporter gitu. Dia terbuka terhadap supporter. Bahkan kemarin waktu gua ngadain acara di Bogor, dia sempat nanya, "Bung, Om, kalau di JIS anak-anak Bogor punya kendala nggak? Tolong tanyain deh kendalanya apa." Itu kan bentuk perhatian dia ke anak-anak. Kenapa gua ngadain acara di Bogor? Karena waktu itu kan Bogor penyumbang tiket, pembeli tiket terbesar di Persija dari Oh Bogor? Korwil Bogor. Ya karena mereka kabupaten kan, Dan luas anggotanya tuh. juga paling banyak, Iya. wilayahnya lebih luas. Tapi kan jaraknya juga jauh. Tapi mereka mau main di mana aja mereka selalu paling banyak. Nah, ini kan kita apresiasi lah. Mereka udah ini jadi gue bikin acara pertemuan di sana. Ya buat happy-happy, makan-makan santai-santai ya. Sambil ngobrol gitu sama mereka. Jadi komunikasi pendekatan itu yang diapresiasi. Iya, itu semuanya Panca yang punya ide juga gitu. Udah adain aja Om ini. Jadi gue juga sebagai fan engagement enak. Ya gue pengen bikin ini deh. Oh ya jalan aja nggak apa-apa. Gitu. Enak gitu. Jadi di backup gue gitu. Tapi kalau misalkan sebagai senior ya, Bung Ferry memberikan masukan atau kritikan untuk manajemen, apa yang akan Bung Ferry katakan? Apa ya kalau saat ini lagi bagus-bagusnya nih jadi bingung nih. Tapi pada saat itu pernah ada buntu gitu, ada buntu antara ini antara supporter dengan manajemen gitu. Tapi kan gini, kadang-kadang kita suka mikir supporter kadang-kadang suka mikir bahwa ayo dong ngadain pertemuan. Ya kan nggak mungkin lah kalau pertemuan itu harus sebulan sekali gitu kan. Itu kan mengganggu jadwal tim juga, mengganggu jadwal orang-orang gitu kan semua masing-masing punya kesibukan. Jadi kadang-kadang hal-hal ini yang dituntut sama supporter, tapi kalau tuntutannya wajar pasti dipenuhin. Cuman kalau tuntutannya terlalu berlebihan ya sulit kita untuk penuhin gitu. Tapi sekarang gua ada di tim nih gitu. Jadi gua selalu membuka diri untuk apalagi gua ditunjuk jadi ketua panpel untuk musim ini. Gue selalu terbuka untuk anak-anak. Kalau ada demo-demo spanduk-spanduk nggak ada masalah buat gue. Tapi ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan klub, ya itu jadi masalah. Misalnya flare, turun ke lapangan, pasang petasan, smoke bomb, itu kan merugikan. Lompat pagar itu kan merugikan. Penonton-penonton yang di VIP kan merasa terganggu dengan adanya orang-orang yang lompat pagar yang mereka tadi pandangannya enak, tiba-tiba kalingan orang-orang yang duduk di depan gitu kan, duduk-duduk di pagar depan itu kan kalingan. Jadi gue berharap semua berpikir untuk orang banyak, jangan berpikir untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau tim di dalam punya Rizky Ridho yang menjadi jembatan, ini di luar ada Bung Ferry. Iya insya Allah Jembatan gue itu. coba memainkan peran itu. Bung. Dan komunikasi gue dengan Diki juga kan bagus. Tapi kan ya soal keterlambatan yang musim lalu itu kan juga perlu ada antisipasi ya Bung ya. Iya. Memang susah ya Bung menjual nama Persija gitu untuk sponsor atau mungkin apa yang menjadi pencegahan mungkin agar itu tidak terjadi lagi? Gini, sepanjang pengetahuan gue gitu ya, tidak ada klub di Liga Indonesia yang bisa mendapatkan sponsor murni. Apa tuh? Maksudnya sponsor murni itu dalam artian? Dalam arti si marketing ini yang cari sendiri. Oke. Semuanya kan itu tergantung bos di atas sebetulnya. Bentar, bos di atas itu siapa nih? Bos-bos semua. Jadi bos, kalau Panca punya link kemana ke sini, nanti dia bilang, ini perusahaan ini nih. Demikian juga di Bandung. Di Bandung juga gitu. Semua. Kalau gue perhatiin klub-klub rata-rata dapat sponsornya dari owner-owner. Jadi ownernya punya hubungan baik dengan si ini. Itu. Tapi marketingnya tinggal disuruh aja. Lu coba pendekatan ke situ nih, bosnya udah oke, gitu. Tinggal ngelanjutin. Gitu. Jadi sebetulnya ya bisa-bisa aja ya. Maksudnya tidak begitu sulit menjual Persija dong. Harusnya? Harusnya nggak sulit kalau dia main terus di Jakarta. Oke, balik lagi ke situ ya. Iya. Itu penting banget ya Bung ya? Penting banget. Gini, gue pernah dulu waktu dipegang Pak Ferry, waktu dipegang Pak Ferry kan kita sempat main lama kalau mondar-mandir. Kita pernah main 7 stadion. Oh. 7 stadion yang berbeda, udah kayak kucing mau beranak. Jadi pindah-pindah terus, kucing beranak. Kan selalu anak-anaknya dipindah-pindahin terus ke 7 tempat gitu. Nah ini kita pernah main, otomatis kan misalnya kita mau ada sponsor si A nih, minuman minuman segar, ini si A gitu. Tapi ketika mainnya di Solo,
Ya ini bukan, kita kerja sama memang di Jakarta, yang di Solo lain manajemen, harus ngehubungin, ya susah kan. Target marketnya juga belum tentu sama. Iya gitu. Jadi itu make sense. termasuk yang paling sulit waktu zaman Pak Ferry kan 2 liga. IPL ISL. Wah itu paling sulit itu. Sulit banget. Iya karena sponsor juga butuh kepastian tadi ya. Kepastian jadwal, kepastian pertandingan. Nah sekarang Pak Erik lagi kepastian jadwal yang lagi di ini. Lagi digencarkan. Lagi gencar. Jadi jadwal nggak boleh berubah-berubah. Dan itu berdampak pada sponsor dan uang klub-klub. Dan lebih bagus lagi kalau jadwal nggak berubah tapi jadwalnya dikasih jauh sebelumnya. Sehingga kita nggak keduluan band-band atau pertunjukan-pertunjukan musik. Kan pertunjukan musik bisa setahun sebelumnya dia udah nego sama stadion. Ya, jadi lebih cepat lebih baik ya. Iya. Bung, penutup. Nggak afdol kalau nggak bahas rivalitas dengan pendukung Persib. Tadi kan kita udah ngebahas soal kualitas timnya. Bung Ferry melihat rivalitasnya seperti apa sih dengan Viking terutama? Apakah dalam masih kadar yang sehat dan juga dalam kadar sepak bola? Kalau udah ngambil nyawa, gue bilang udah nggak sehat. Ada rivalitas itu seru. Piano aja itu kan ada warna putih, ada warna hitam gitu. Kalau cuman putih doang mungkin kita nyanyiin lagunya juga nggak enak gitu. Piano itu jadi ada ebony dan ivory-nya itu jadi enak iramanya. Demikian juga sepak bola. Kalau semuanya satu warna nggak enak. Harus ada beda warna. Kalau orang Betawi kalau nonton bola kalau ceng-cengan lebih seru gitu. Kalau nggak ceng-cengan biasanya pada taruhan gitu. Itu yang lebih seru. Jadi rivalitas itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kata rivalitas itu yang kadang-kadang suka kejelonjongan, keterusan, kebablasan gitu. Kalau udah sampai cegat-cegatan di wilayah, terus sweeping-sweepingan itu bukan rivalitas namanya, itu udah lain gitu, nggak apa ya, nggak gini. Gue pernah ngamuk di depan anak The Jack. Jadi mereka bikin pertunjukan musik satu gedung itu. Ada 5.000 orang kali. Begitu ada satu lagu mereka teriak rasis. Dan gue naik ke panggung, gue suruh semua diem. Ketika mereka diem gue tantang. Lu teriak, musuh lu gak ada di sini. Jadi lu banci semua lu gitu. Kalau mau, ayo lu sama-sama gue, kita ke Bandung. Lu nyanyi hal yang sama. Berani gak lu? Pada diem semua. Jadi bagi gue, ayolah. Kita mau nonton bola, kita mau ngasih dukungan ke klub kita masing-masing. Fokus itu aja, kenapa sih? Kenapa kita harus mikirin lawan, ngata-ngatain, melakukan rasis gitu. Yang udah jelas-jelas dilarang dan merugikan klub gitu. Nah itu yang gue pengen, ayolah. Jangan apa ya. Gue kemarin gue gak ikut ya, tapi beberapa The Jack tuh berangkat ke Malut. Nonton di sana. Mereka kagum. Mereka bilang, ini penonton Malut ini masih murni. Mereka heran kalau kita ngata-ngatain lawan itu, mereka, kalian ngapain sih kok ngata-ngatain? Nonton aja udah, nonton dukung klub kalian aja udah gitu. Ngapain sih ngata-ngatain kami gitu. Jadi masih murni gitu. Nah gue merindukan hal itu. Merindukan sepak bola kita yang kayak dulu lagi gitu. Kebablasan itu karena apa sih Bang sebetulnya? Pemicu awalnya itu kenapa sih? Media sosial sebetulnya yang paling utama. Media sosial sebetulnya, jadi bagi gue tuh basi lah itu larangan-larangan away itu. Basi itu aturan-aturan apaan itu. Katanya dari FIFA, suratnya aja sampai sekarang nggak pernah disadari. Tapi kalau memang pemerintah negara mau benar-benar hadir, federasi mau benar-benar serius menangani supporter, media sosial yang diterapin. Harus ada polisi cyber. Cyber police itu yang gini, ada orang ngaku botoh ngatain Jackmania. Belum tentu dia bobotoh. Yeah. Ada orang ngaku Jackmania ngata-ngatain bobotoh. Belum tentu dia Jackmania. Bisa aja dia provokator supaya rame, begitu tawuran dia senang, ada ribut-ribut dia senang, bisa aja gitu. Berita-berita di luar, kesannya kayak semua anak muda kita kan ditelan aja tuh berita-berita di luar itu sebagai guru buat mereka, pembelajaran. Padahal itu tindakan negatif gitu. Di luar negeri juga kayak gini gitu. No leader just together gitu ya, buktikan no leader just together tapi masih ada kapo. Itu bukannya leader tuh, itu kan leader gitu. Jadi kalau memang no leader just together, murni no leader just together gitu. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi, udah gitu aja gitu. Berarti artinya kalau Bang Ferry menilai larangan away itu bukan solusi, apa solusinya Bang? Gini,
eh, emang kenapa dilarang away? Kanjuruhan. Emang Kanjuruhan ada yang away? Kan gak ada. Jadi dasarnya apa untuk melarang away? Nah, dengan adanya larangan away, supporter kan banyak yang dekat pengen silaturahmi dan banyak yang badal pengen datang. Nah, ketika ada sebagian yang datang, penonton lain merasa mereka kayak punya legitimasi untuk melakukan penyerangan terhadap yang away. Kan mereka nggak boleh. Ngapain mereka sini? Ditimpukin lah. Itu kayak legitimasi, kayak suatu pembenaran gitu. Nah, ini yang kita jadi repot. Harusnya lapus aja apa sih yang membuat itu dilarang gitu. Buktinya Persib bisa main di GBK aman, nggak ada yang luka-luka. Karena apa? Presiden, ya? Karena polisinya kerja, polisinya ngamanin. Artinya manajemen crowd control itu yang jadi kunci. Di luar negeri juga Inggris sama Jerman nggak pernah akur hooligan, tapi polisinya jaga dari mulai bandara. Mereka punya catatan hooligan Inggris nih yang datang, yang kalau orang-orang yang nama-namanya ini jangan sampai dikasih masuk nih. Itu masukan dari polisi Inggris. Gitu. Jadi dari polisi Jerman udah tahu nih, ini yang kita catat nggak boleh masuk. Bung Ferry, artinya kalau misalkan lebih lanjut lagi, satu tiket satu penonton dan juga mendata secara sistem itu penting dong? Penting. Jackmania punya data. Jackmania punya data? Jackmania punya data. Kita gini ya, jangankan data. Kita misalnya tiket nih, kita distribusikan ke Korwil Lebak Bulus misalnya. Kita catat Lebak Bulus dapat tiket nomor 101 sampai 100, misalnya sampai 200. Tiba-tiba ada kerusuhan, kita pegang orangnya, kita lihat tiketnya. Oh, ini nomor tiket Lebak Bulus, kena hukum Lebak Bulus. Tapi kan maksudnya itu bisa dijual ke orang lain, Bang. Berarti tetap aja penanggung jawabnya Lebak Bulus dong. Kenapa dia jual ke orang lain? Fungsi kontrolnya di Korwil masing-masing. Itu yang kita lakukan. Dan itu kayaknya akan lebih bagus lagi ketika sistem bisa mendetek itu nggak sih, Bang? Dengan misalnya satu KTP misalkan, kan itu udah terlihat tuh. Bisa, apalagi kalau teknologi orang kita bisa lebih diatur duduk sesuai dengan nomor tiket. Tapi kan paling susah itu. Kita harus lakuin kan paling susah. Belum sampai sana ya? Belum sampai sana, jadi harus pelan-pelan. Kalau mau canggih lagi face recognize. Masuk pintu pakai face recognize. Tapi kan itu susah. Diterapin di Indonesia masih susah. Akan ada penumpukan massa nanti. Gitu. Jadi pelan-pelan lah. Gitu. Zaman dulu gini, waktu zaman The Jack belum berdiri, itu kalau nonton di Lebak Bulus, itu semuanya nonton di atas. Kalau ada kejadian gol nimpuk. Perlahan tapi pasti itu hilang. Nimpuk-nimpuknya hilang, yang di atas hilang. Kita julukin dulu ada 7 ciri jak sesat. Kalau di atas kita julukinnya burung bego. Tapi sayangnya setelah 7 ciri jak sesat itu hilang, sekarang makin banyak lagi. Yang nonton di atas dengan alasan ngimbar-ngimbarin giant flag gitu. Ya, ini yang harus pelan-pelan dikikis. Bang, aku mau penasaran sih sama ini. Kesan Bung Ferry dengan rivalitas dengan Persib Bandung spesifik. Ada kesan tersendiri nggak mungkin di pertandingan apa yang terjadi saat itu? Apa ya? Waktu gue di tim, gue jadi sekretaris tim, Persija tanding di Siliwangi masih, Persija menang 3-2. Itu puas banget gue. Puas banget gitu. Kenapa ya? Karena dari awal tuh gue udah yakin, seyakin-yakinnya, dan gue meyakinkan pemain bahwa udah lu fokus main aja. Soal keamanan itu tanggung jawab gue. Lu mau naik rantis, lu mau naik bis apa naik apa, itu urusan gue. Gue yang ngatur, lu tinggal ngikutin aja aturan gue. Lu main, lu menang udah. Dan itu yang terjadi, kita menang 3-2 gitu. Waktu itu pemain kita masih ada Robertino, enggak, mainnya di Siliwangi. Golnya BP kan? Gue lupa golnya siapa, tapi ada Robertino waktu itu. Ada Robertino di situ. Itu yang paling puas. Paling puas gue. Di kandang dia menang 3-2. Awalnya 3-1 tapi menit terakhir dia dapat gol penalti. Jadi 3-2. Bung, penasaran juga. Ini aku nggak tahu Bung Ferry mau jawab atau enggak. Awal rivalitas dengan Persib itu karena apa sih, Bung? Gini, waktu itu Liga, gue ingat banget kalau ini sih. Tahun 2000, Liga Indonesia 6, putaran kedua, kita nerima 6 bis dari Bandung. Di situ ada Balat Persib, ada Viking, ada Jurik, ada Stone Lover, ada Bomber. Itu semua. Bomber belum ada itu. Bomber belum ada. Bomber belum ada gitu.
Nah itu kita terima. Nah kemudian begitu pulang, gue sih ngawal bis pemain, gue nyamperin pemain. Tapi ternyata sebagian Jackmania ngawal pulang bareng sama anak Bobotoh dan nyanyi Halo Halo Bandung. Nah mereka berkesan, Viking waktu itu nawarin, udah kalian datang deh ke Bandung gitu. Tapi Bandung waktu itu belum pernah nerima supporter tamu. Dan faktanya ternyata Viking dulu masih komunitas kecil di sana. Jadi kita diserang sama kelompok lain. Oh, padahal bukan Viking itu? Bukan Viking sebetulnya. Tapi Viking yang mengundang? Yang Viking ngundang dan Viking yang mencoba jagain, tapi jagain cuma 6 orang. Yang nyerang kita banyak. Jadi akhirnya disitulah mulai terjadi permusuhan. 2000 itu? Tahun 2000. Itu 2001 putaran pertama jadinya. Kan 2000 putaran kedua kita nerima mereka. 2001 Liga Indonesia 7 putaran pertama kita ke Bandung. Nah ternyata kayak gitu kondisinya. Udah kayak bola salju aja bergulir makin lama makin. Dan puncaknya itu ketika gue sebut nama aja ya, ketika ada omongan dari wakil gubernur Jawa Barat bilang bahwa yang namanya orang Jawa Barat harus dukung Persib dong, masa orang Jawa Barat dukung Persija. Nah dari situlah anggota kita yang di Jawa Barat mulai diintimidasi, minta izin susah, mau tur ke Jakarta, sama kepala-kepala daerahnya, kepala-kepala desanya juga dipersulit gitu ya, itu mulai gak nyaman. Dan ketika itu anak-anak tetap jalan ke Jakarta, mulailah ada penjagatan-penjagatan gitu. Nah jadi itu yang lebih parah permusuhannya. Awalnya cuman biasa aja, lebih parah lagi ketika media sosial. Wah itu main kata-kataan gak saling ketemu, main ceng-cengan lama-lama jadi emosi. Emosinya berlebih gitu. Dan itu bisa berpengaruh ke ribuan orang lain ya Bang? Iya. Makanya kan gue bilang, gue pernah bikin 7 langkah perdamaian. Gue gak akan omongin langkah kedua kalau langkah pertama gak jalan. Langkah pertama yang gue lakukan apa? Tidak ada lagu rasis. Karena gini loh, anak Viking nyanyi, The Jack anjing gitu. Anak The Jack yang tadinya gak musuhan sama Viking, dia merasa, lah gue The Jack kok gue dikatain. Oh kalau gitu gue balas, di stadion balas nih, Viking anjing gitu. Anak Viking yang tadinya gak tahu apa-apa juga, ngatain kita gitu. Jadi akhirnya permusuhan yang tadinya sedikit, makin lama makin meluas. Nah, makanya gue bilang, hilangkan dulu rasis. Rasis itu kan bisa lagu, bisa yel, bisa spanduk, bisa kaos. Hapus aja itu dulu. Kalau itu udah, baru kita bicara langkah kedua. Langkah kedua yang gue bilang apa? Media sosial. Media sosial harus diterapin. Viking sama Persib, baik Viking maupun Persib harus punya akun resmi satu. Persib punya satu, Viking punya satu. Persib juga gitu, Persija juga gitu. Persija punya satu akun resmi, The Jack punya satu akun resmi. Nah 4 akun resmi ini kalau melakukan tindakan-tindakan yang provokatif, yang merugikan, yang menghukum federasi. Federasi yang menghukum. Oh ini lo gua denda lo, ini akun lo gak jelas ini. Tapi kalau akun-akun liar yang menghukum polisi, langsung aja dibredel. Oh ini terlalu provokatif, bredel aja udah. Orang bukan akun resmi kita kok. UU ITE? Hah? Iya pakai UU ITE itu? Iya, undang-undang ITE. Jadi ada polisi yang intervensi di situ? Yang gue bilang tadi, cyber police, itu harus ada gitu. Harus ada gitu, itu penting. Kita jangan ketinggalan zaman gitu. Gue pernah dengar pidatonya Pak Prabowo, katanya TNI juga sekarang akan dibuat bukan cuma TNI AU, AD dan AL, tapi juga ada TNI cyber. Nah, polisi juga harus sama. Polisi juga harus punya cyber police. Artinya dari 7 langkah itu sekarang baru mandek di langkah kedua ya? Kedua, ketiga dan berikutnya nanti. Satu-satu dulu. Satu-satu. Oke, Bung, penutup. Apa arti Persija untuk seorang Bung Ferry? Teman hidup. Teman hidup? Teman hidup. Gue jadi pengen nangis. Waduh, gini. Kenapa teman hidup? Ya. Minum dulu Bang, minum dulu. Gue jadi ikutan sedih. Lu jangan ikutan nangis juga Bang Ade. Kenapa teman hidup Bung Ferry? Ya gue gak bisa pisah aja. Secinta itu dengan Persija? Ya.
Apa yang membuat Bung Ferry begitu cinta dengan Persija? Nggak tahu, mungkin proses kali karena gue bilang dari kecil gue diperkenalkan sepak bola sama kakek gue. Terus kemudian gue pernah pindah ke Lebak Bulus, kemudian gue ngelihat Pelita main di situ, gue suka Pelita. Tapi akhirnya gue ngelihat kan waktu itu Persikatan sempat ada Galatama. Persikatan itu kan dulu 3 tahun sekali. Kalau Galatama tiap tahun. Jadi gue lebih fokus ke Pelitanya. Tapi ketika Persija masuk 4 besar, 6 besar, gue mulai nonton lagi gitu. Gue tetap nonton. Tapi belakangan ini kan mulai ngelihat gue Pelita nih bukan klub yang pasti di Jakarta gitu. Dia bisa pindah-pindah kemana. Jadi akhirnya pegangan gue ke Persija aja gitu sampai kapanpun. Walaupun ada Persija banyak ya. Persija ini kan dibikin kayak balon gitu. Ada 5 gitu, ada Persija Barat, tapi ya biar gimana gue dari kecil yang gue tahu Persija udah titik. Yang lain-lain bagi gue anaknya Persija gitu, bukannya Persijanya gitu. Jadi bukan pesaing buat gue, tapi mereka bagian dari Persija. Sebagai teman hidup, apa yang ingin Bung Ferry katakan kepada Persija di musim ini? Gue pengen mereka lebih perhatian sama supporternya, karena biar gimana kita mengosongkan nomor punggung 12 itu karena penghormatan kita sama supporter. Dan gue berharap pemain ke-12 itu sampai kapanpun jangan dilupakan, jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Aspirasi mereka, suara mereka, bahkan kehadiran mereka itu benar-benar harus menjadi pemicu Persija baik pemainnya maupun manajemennya untuk bisa lebih baik lagi. Persija ini ada di ibu kota, bukan suatu yang harusnya logikanya bukan suatu yang sulit untuk mendapatkan sponsor, mendapatkan pendukung. Karena semua kamera menuju Persija. Seorang Emil Ham dulu main di mana-mana, dia nggak jadi apa-apa. Tapi begitu di Persija dia jadi pemain timnas. Banyak sekali seorang Atep dulu main di Bandung, begitu dia di Persija dia jadi pemain timnas. Banyak sekali orang yang begitu main di Persija dia jadi pemain timnas gitu. Jadi sorotan seluruh lampu dari media dan tatapan dari seorang penggemar sepak bola di seluruh Indonesia pasti ke ibu kota gitu. Jadi harusnya pemain ke-12 tetap ada. Dan apa ya, duduk bareng itu lebih asik daripada jaga jarak sebenarnya. Duduk bareng itu sama supporter itu. Gue lebih seneng ngobrol langsung, tatap muka. Karena bagi gue supporter itu adalah dunia nyata, bukan dunia maya. Jadi yang namanya segala masalah ya harus diselesaikan dengan berhadapan. Ketika kita berhadapan, kita bisa mengukur nyali kita di situ. Nyali untuk berbicara, nyali bukan nyali untuk berantem ya bukan. Nyali untuk berbicara langsung, nyali untuk menjelaskan ya itu di situ. Jadi komunikasi antara tim bola dengan supporternya harus jalan. Ini pemain ke-12. Pemain ke-12 dan semoga kita harapkan kenangan 2001 dan juga 2018 itu bisa kembali terulang di musim ini. Thank you. Amin. Bung Ferry udah ngobrol ini penutupnya mantap. Terima kasih banyak Bung. Sukses terus. Thank you Bung. Makasih.